Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kenikmatan, yaitu adalah tidak merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan dan kita peroleh, sampai kita mendapatkan kepuasan ketika kita menampak ke jalan surga. Itulah yang kita harapkan, karena itu merupakan bentuk kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap manusia, tetapi Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Semoga kita senantiasa dibuat oleh Allah lapar dan haus, bukan pula kepada makan dan bukan kepada minuman, tetapi semoga kita lapar dan haus dalam perkara-perkara kebaikan yang mewujudkan kenikmatan di akhirat, yaitu adalah surga. Kita dalam kesempatan hari ini kita akan meneruskan kajian kita, dan mungkin ini merupakan kajian untuk menutup dari satu tema yang telah kita bahas secara berantai dan secara panjang dalam kesempatan-kesempatan kita sebelumnya, yaitu membahas tentang proposal seorang hamba, yaitu adalah doa. Bagaimana kita berdoa, karena doa itu secara sederhana adalah proposal kita yang kita tujukan kepada Allah supaya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita hajatkan. Kemarin kita telah membahas panjang lebar tentang ibadah, tentang doa, bahwasanya doa itu merupakan ibadah, di mana setiap kita berdoa, maka setiap kita meminta kepada Allah, maka setiap kita meminta, setiap itu pula kita bertambah pahalanya. Ketika kita menyebut doa itu ibadah, berarti doa itu ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh diri kita bagaimana caranya dan teknisnya, tetapi ditentukan oleh Allah bagaimana teknisnya, karena setiap ibadah itu adalah tauqifiyah, dan tauqifiyah itu yang menentukan adalah Allah, sesuai dengan apa yang pula disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita memahami salah meletakkan doa berakibat fatal, karena bisa terjerumus kepada kesyirikan, karena salah satu di antara ragam kesyirikan yang begitu banyak menimpa kepada kaum muslimin, yaitu kesalahan fatal di dalam mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Allah dan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pertemuan kita sebelumnya kita telah bahas bahwasanya kita mengambilkan contoh analogi, bahwasanya pernah adik-adik kelas kami ketika meminta bantuan kepada salah satu perusahaan besar, di mana punya dana sosial yang cukup besar pula. Ternyata kemudian proposal mereka ditolak dan mereka urung mendapatkan bantuan. Setelah kita telusuri, ternyata pihak pengelola dana berkata, bukanlah kami menolak kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik kelas antum, Ustaz, tapi setidaknya Ustaz harus tahu, setidaknya kami tidak mengalirkan dana karena proposal yang dia buat tidak sesuai dengan standar proposal yang setiap waktu kami terima. Disitulah kemudian kita mengambil satu kesimpulan dan faedah. Ternyata kesalahan dalam proposal menjadikan kita urung mendapatkan bantuan. Maka sama pula apabila kita salah di dalam kita berdoa, tidak sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah, bisa jadi banyak kebaikan yang urung kita dapatkan, banyak urusan akhirat yang akhirnya urung kita peroleh, disebabkan doa kita tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kamu itu minta sama Allah, berarti kamu harus ngerti caranya Allah itu bagaimana, karena sesungguhnya doa itu minta kepada Allah, bukan minta kepada manusia, dan Allah punya cara tersendiri ketika diminta. Makanya kemarin kita telah bahas banyak sekali adab-adab yang telah kita bahas, tapi setidaknya saya akan mengulang kembali supaya kita selalu ingat, selalu kita kemudian memahami, karena manusia itu butuh diingatkan secara terus-menerus supaya mampu mengembalikan pemahaman yang mungkin selama ini sudah tergerus dengan banyaknya kegiatan dan banyaknya aktivitas. Kemarin kita telah mempelajari yang pertama, bahwasanya adab di dalam kita berdoa, meminta kepada Allah, niatnya tulus, bahwasanya kita berdoa adalah tulus, kita ikhlas karena Allah ketika kita berdoa, bukan karena diperintah, bukan karena dikondisikan untuk kita mengikuti perkataan seseorang untuk mendapatkan pujiannya,
tapi semata-mata ketika kita berdoa tulus. Kita butuh Allah karena kita lemah dan kita fakir, dan tidak ada yang mampu nutupin kelemahan kita dan kefakiran kita kecuali adalah Allah juala. Yang kedua, memperbanyak doa. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu zat yang paling senang kepada manusia yang banyak meminta. Makanya ketika timbul bisikan yang mengatakan kepada diri kita, jangan banyak minta, amalmu aja segitu, tetapi permintaanmu menjulang tinggi. Mbok malu sama Allah, mbok sungkan sama Allah. Maka ini termasuk diantara prasangka dan tiupan yang dibisikkan oleh setan. Karena setan itu tahu manusia itu kalau banyak meminta kepada Allah, permintaan itu menjadi pahala. Makanya mereka membisikkan dengan satu bisikan yang lembut, jangan meminta, sungkan sama Allah, salatmu masih sebegitu, zikirmu masih dalam keadaan yang minim, tetapi kamu meminta kepada Allah dengan hasil yang maksimal. Padahal di dalam syariat kita, ketika kita memiliki Allah, Allah itu paling benci sama hamba yang bukan hanya berzina, tapi Allah itu paling benci pula kepada hamba yang tidak pernah meminta kepada Allah, karena Allah itu zat yang paling senang dan paling ridho dirinya diminta oleh hambanya. Makanya di dalam salah satu hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, Allah kemudian disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapapun yang tidak pernah minta sama Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya disebabkan dia tidak pernah meminta kepada Allah. Banyak-banyak doa kepada Allah, apa saja. Karena ternyata kapan lagi kita meminta tetapi permintaan kita bernilai pahala? Kapan lagi kita minta tapi bernilai pahala? Kita misalkan melihat mobil bagus, kita minta, ya Allah, Hana minta mobil itu supaya mampu memudahkan saya melakukan kebaikan dan ketaatan, dapat satu pahala. Kita melihat orang sehat, dia mampu lari, ketika kita kemudian lari baru setengah kilo saja kita sudah terengah-engah, hampir copot nafas kita. Kemudian kita minta, ya Allah, saya coba diberikan kekuatan layaknya orang itu ketika olahraga, supaya saya giat beribadah kepada dirimu. Permintaan-permintaan yang tampaknya remeh itu ternyata menjadi pahala tanpa terasa. Karena sebanyak banyak kamu meminta, maka sebanyak itu pahala yang kamu dapatkan. Itulah bentuk besarnya kasih sayang rahmat Allah dalam kehidupan kita, sampai dirimu ketika minta bukan hanya Allah wujudkan kebaikan pahala, tapi Allah berikan pula apa yang kamu minta ketika kamu tulus berdoa kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoalah dalam keadaan suci. Walaupun kemudian ini tidak menjadi kewajiban, tetapi ini merupakan bagian dari anjuran, tetapi menunjukkan keutamaan kita. Allah, zat yang kita harapkan surganya, zat yang memiliki sifat pengabul segala permohonan, zat yang senang dengan keadaanmu ketika dirimu dalam keadaan suci. Tidurmu dalam keadaan suci dibedakan oleh Allah dari keadaan tidurmu ketika tidak suci, apalagi ketika kamu berdoa kepada Allah. Ibu yang tidur dalam keadaan suci itu beda banget kedudukannya dengan ibu ketika tidur dalam keadaan suci, tidak suci. Kalau tidur saja, ternyata Allah istimewakan orang yang bersuci daripada orang yang tidak bersuci, padahal cuma menutup mata istirahat sebentar untuk mengembalikan tenaga. Apalagi dengan doa. Ketika kamu berdoa, usahakan sucikan dirimu, karena Allah adalah zat yang paling senang dengan kesucian. Makanya sampai-sampai ketika kita mati disuruh dimandikan, disuruh untuk diwudui, padahal kita akan bertemu dengan tanah. Kenapa? Hakikatnya membuka pemahaman Rabbmu adalah cinta kepada kesucian, sampai matimu diperintahkan yang hidup untuk menyucikan dirimu sebelum diantar ke lubang kubur. Itu yang ketiga. Yang keempat, mintalah kepada Allah dengan cara yang benar. Jadi meminta kepada Allah seorang mukmin itu berbeda dengan permintaan yang diminta oleh orang kafir dan orang musyrik. Meminta kepada Allah dengan menengadahkan tangan, di mana bagian dalam kemudian terlihat ke atas langit. Itu juga menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya, dan kemudian kita meminta kepada zat yang maha tinggi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha tinggi
yang memberikan apa yang diminta oleh manusia ketika meminta kepadanya. Maka cara kita kemudian meminta kepadanya itu adalah ketika kita meminta dengan menengadahkan tangan, bukan kemudian dengan merangkul tangannya, bukan dalam berpangku tangan, bukan pula tidak mengangkat tangan, tetapi sesungguhnya menengadahkan tangan sejajar dengan bahu. Maka sesungguhnya itulah cara kita meminta kepada Allah, karena Allah adalah zat yang pemalu, sangat pemalu apabila mendapati hambanya mengangkat tangan lalu hamba itu menarik tangan itu dalam keadaan kosong. Makanya Allah cintai ketika kita mengangkat tangan segini. Saking Allah cintai cara kita mengangkat tangan, Allah malu kalau sampai kita sudah mengangkat tangan dalam kondisi yang diridhai oleh Allah semacam ini, maka kemudian kita menariknya dalam keadaan kosong, Allah itu malu. Makanya Allah kemudian kabulkan setiap permohonan kita ketika kita menengadahkan tangan dengan cara yang Allah ridhoi. Bukan begini, mana ada seorang muslim berdoa semacam ini. Bukan kemudian kita berdoa yang dalam keadaan malas ketika kita dalam keadaan lalai. Bukan pula ketika kita berdoa kemudian dalam keadaan begini, tidak ada. Ada ustaz muslim doanya kayak gini, itu berarti dia jahil, bodoh, terlalu jauh dari agama sampai tidak ngerti tata cara minta sama Allah aja tidak paham. Makanya kemudian berdoalah menunjukkan kesungguhan, menunjukkan betapa besarnya kesungguhan kita dan betapa besarnya kebutuhan kita kepada Allah. Tunjukkan, karena tanganmu menunjukkan rasa butuhmu kepada Allah. Semakin kamu menunjukkan rasa butuhmu dengan simbol kedua tanganmu, semakin besar Allah memudahkan dirimu mendapatkan apa yang engkau hajatkan, karena sesungguhnya Allah zat yang pemalu, terutama kepada orang yang sudah berdoa mengangkat tangan. Itulah pemalunya Allah, ya. Maka itulah yang keempat. Yang kelima, yaitu kemudian mengangkat tangannya sampai kemudian terlihat ketiaknya. Artinya jangan kemudian dibiarkan ke bawah, jangan kemudian begini tapi kemudian begini, ya. Artinya kemudian di sini ada rongganya untuk kelihatan. Jadi bukan begini, jadi mengangkat tangannya bukan segini, bukan kemudian segini, tapi kemudian diangkat. Dimana kemudian di sini ada rongga, dimana kalau kemudian kita pakai jubah yang agak besar, bagi laki-laki yang memakai gamis, maka terlihat ketiaknya. Sebagaimana Rasulullah terlihat ketiaknya ketika beliau berdoa, di sela-sela pakaian yang beliau kenakan, disitulah terlihat bagaimana ketiak Rasulullah yang putih. Makanya kemudian ini menunjukkan kesungguhan. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya cara itu penting. Jangan remehkan cara. Allah itu kan cuma gitu. Allah kan Maha Tahu. Ingat, Allah Maha Tahu. Tapi ingat pula bahwasanya Allah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan teknis yang telah ditetapkan olehnya. Jangan meremehkan apapun teknis yang telah ditetapkan oleh Allah, karena itulah cara memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan dalam urusan akhirat dan dunia kita. Kemudian yang keenam, yaitu adalah bagaimana kemudian kita memuji kepada Allah terlebih dahulu. Makanya dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'saka wa kul yusma' laka wasal tu'fahu wasfa' tusyaffa'. Maka sesungguhnya di dalam kita berdoa, pujilah Allah, karena Allah itu zat yang paling senang untuk dipuji. Bukankah tasbih memuji kepadanya? Bukankah tahmid memuji kepadanya? Kenapa? Apakah Allah butuh pujian? Allah bukan butuh pujian, tetapi Allah mencintai pujian. Karena tidak ada zat yang paling berhak untuk dipuji dan paling sempurna untuk dipuji kecuali adalah Allah. Makanya ucapan tasbih Allah cintai, ucapan tahmid Allah ridhai, ucapan-ucapan kebaikan Allah ridhai. Dan Allah cinta kepada kita ketika kita meminta sebagai bentuk akhlaknya seorang muslim. Ketika dia ingin memberikan akhlak kepada Rabbnya, minta kepada Allah, jangan langsung kepada apa yang kamu butuhkan, tapi mintalah kepada Allah dengan kamu memuja dan memujinya terlebih dahulu. Baru setelah itu sebutkan hajatmu ketika kamu meminta kepada Allah, setelah engkau memujinya, setelah engkau memujanya dalam segala kesempurnaan yang dimiliki olehnya. Apa bedanya memuji antara makhluk dengan memuji dengan Allah? Beda. Memuji makhluk, terkadang makhluk itu tidak pantas mendapatkan pujian. Tapi memuji kepada Allah adalah zat yang paling pantas mendapatkan pujian. Segala pujian kita tidak mampu
untuk mewakili dari seluruh kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Pujian kita ketika menyebutkan tasbih, tahmid, ataupun ucapan thayyibah hanyalah bagian kecil dari besarnya kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah hingga kita mengucapkan subhanallah. Jadi kemudian pujilah Allah dengan memujinya, dengan kemudian menyebutkan asmaul husna yang dimiliki olehnya. Karena Allah zat yang senang disebutkan asmaul husna di dalam kita merangkai proposal kita sebelum kita ingin mendapatkan apa yang kita tuju dari permohonan kita. Kemudian yang ketujuh, berselawat kita kepada Rasul. Kenapa? Karena makhluk yang paling Allah cintai Rasulnya. Dan sesungguhnya Rasulnya ketika disebut, maka sesungguhnya Allah pun cinta. Ibu cinta kepada anak ibu, tentunya ibu senang ketika anak ibu disebut oleh seseorang yang ibu cintai. Sama, Allah itu senang apabila makhluk yang Allah cintai itu disebut oleh kita. Dan cara menyebut Nabi adalah bersolawat kepadanya. Dan sesungguhnya disunahkan bagi kita setelah kita memuji Allah, maka kita bersolawat kepadanya. Kita kemudian mengatakan subhanallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Sebutkan semua asmaul husna yang mampu engkau hafalkan kepada Rabbmu. Kemudian sambung selawatmu kepada Nabi yang paling Allah cintai di atas muka bumi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan itulah adab, prolog, pendahuluan sebelum poin inti dari hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang kedelapan, ketika kita berdoa, maka mintakanlah ampunan. Berdoa untuk dirinya sendiri. Jangan pernah meminta untuk siapapun sebelum kita meminta untuk diri kita sendiri. Walaupun hatta ibu kandung kita adalah makhluk yang paling kita cintai, walaupun dia merupakan makhluk yang paling kita cintai, doakanlah untuk dirimu terlebih dahulu. Benarkanlah dirimu, muliakanlah dirimu dulu di hadapan Allah, baru kemudian kamu mendoakan orang yang engkau muliakan. Naif kalau kita mendoakan orang lain tetapi diri kita rusak. Naif rasanya ketika kita memintakan ampunan untuk orang lain tetapi diri kita tidak diampuni. Makanya perhatikan doanya ketika kita meminta ampunan untuk orang yang kita cintai, yaitu adalah ibu kita. Kita memintanya apa? Rabbi firli waliwalidayya. Di situ kita menyebutkan apa? Ikfirli. Dulu untuk saya ampuni dulu ya Allah, baru ampuni kedua orang tuaku. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu senang ketika kita meminta kepadanya, kita membersihkan dulu, kita meminta kepadanya dulu, baru kita mewakilkan permintaan seseorang untuk kita minta kepada Allah sebagai bentuk cintanya kita kepada orang yang kita cintai dengan mendoakannya. Ya, jadi kalau kemudian sudah mendoakan saudaranya, minta dulu kepada diri kita. Makanya kemudian karena apa? Sesungguhnya itulah urutan yang benar di dalam kita berdoa. Jangan mendahulukan siapapun, karena yang paling layak kita dahulukan ketika minta sama Allah adalah diri kita sendiri ketika kita memohon kepadanya. Yang kesembilan, yaitu adalah bagaimana ketika kita meminta, yaitu adalah betul-betul bersungguh-sungguh. Tidak boleh menggambarkan perasaan hati bahwasanya kita setengah hati ketika kita meminta kepadanya. Bersungguh-sungguh artinya bagian dari husnudon, yakin bahwasanya Allah pasti akan kabulkan. Jangan pernah kemudian kita menggantungkan ataupun menggambarkan doa kita dalam satu bentuk yang sifatnya itu adalah tidak menunjukkan kesungguhan kita. Di antara yang disampaikan oleh Nabi, di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara bentuk cerminan dari ketidaksungguhan seseorang ketika berdoa, yaitu adalah mengatakan, ya Allah ampuni saya, in syi'ta, kalau kamu berkehendak, kalau kamu mau ya Allah, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, saya juga tidak rugi sih, misalkan, waliyadzubillah. Maka itu menunjukkan dan mencerminkan sikap ketidaksungguhan dia di dalam dia berdoa. Makanya ketika kita berdoa, katakan yakin bahwasanya Allah itu akan mengampuni kepada dosa-dosa yang kita lakukan, dan Allah mewujudkannya.
Maka kemudian tidak boleh kita di dalam berdoa sudah didahului dengan prasangka-prasangka yang salah, syak wa sangka yang kurang benar. Kalau kita berdoa jangan didahului dengan syak wa sangka, ya Allah, kira-kira bisa nggak terjadi. Jangan gitu. Yakin. Selama permohonan kita tidak melampaui batas. Kecuali memang doa kita melampaui batas. Saya, ya Allah, ingin ketemu dengan Pangeran Qatar supaya dia meminang rumahku. Ini bisa lah. Sesuatu yang sifatnya itu mustahil, hampir mustahil. Kalau sifatnya ketika kita meminta sesuatu yang sifatnya melampaui batas akal manusia, maka sesungguhnya itu pun juga bagian ketika kita melampaui batas. Dan Allah paling tidak suka kalau ada manusia itu ketika meminta melampaui batas. Itu Allah tidak suka, apapun bentuknya. Jadi kalau kita meminta adalah satu perkara yang sifatnya masih bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang kiranya itu di luar batas kemampuan kita, jangan minta sama Allah ketika memang tidak mungkin terwujud dalam kehidupan kita. Ya, ada seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia tidak mau nikah, tapi minta, ya Allah, anak ingin banget ya Allah, berikanlah kepadaku seorang putra dan putri yang solehah. Tapi setiap ada laki-laki meminangnya, maaf, aku putuskan diriku menyendiri sampai mati menjemputku. Tidak bisa, itu melampaui batas. Makanya kemudian termasuk perkara yang melampaui batas ketika engkau meminta kepadanya dalam satu perkara yang sifatnya adalah itu sulit untuk diwujudkan. Jangan meminta sesuatu yang melampaui batas, karena Allah paling tidak suka ketika kita melampaui batas. Bukan hanya ini, Bu. Coba kalau kita proposal. Proposal itu kadang-kadang manusia ketika membuat estimasi dana dijadikan menjadi lebih tinggi. Biasanya pihak penerima proposal itu melihat, kok ada ya kegiatan sosial kok sampai 1M, padahal cuma ngasih mie. Susah. Perusahaannya perusahaan kecil mintanya 1M. Itu kira-kira kemudian apa yang terjadi? Pihak penerima proposal itu berkata, ini nyindir kita. Mau perusahaan kita cuma perusahaan gorengan kok, kemudian mintanya cuma sampai 1M. Itu melampaui batas. Dan itu termasuk perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Yang ke-10 yang sudah kita pelajari pula, yaitu adalah menghadirkan hati. Menghadirkan hati di dalam berdoa itu menunjukkan bahwasanya seluruh anggota badan kita itu betul-betul tunduk, khusyuk sebagaimana khusyuknya hati kita ketika berdoa. Ya, idza khasha'al qalbu la khasha'atil arkan. Kalau kemudian hati kita itu telah khusyuk, maka sesungguhnya hati kita apabila khusyuk, maka seluruh anggota badan kita pun akan menjadi khusyuk. Makanya kalau ada orang yang berdoa, maaf ya, kadang-kadang kita melemparkan pandangan sama orang yang ketika dia berdoa itu dalam kondisi bermain-main dengan doanya, sambil kemudian menguap, sambil kemudian geleng-geleng, sambil kemudian mungkin menjulurkan kakinya, sambil kemudian mengangkat tangannya aja tidak mau tinggi sejajar di bawah. Maka sesungguhnya kondisi hati itu tercermin dengan kondisi badan kita. Mungkin ada yang berkata, loh, walaupun nguap tapi hati saya khusyuk. Sulit kita untuk menerima omongan semacam itu. Kenapa sulit untuk menerima omongan semacam itu? Karena sesungguhnya dikatakan lau kanal qalbu khasya', kalau hatimu sudah khusyuk, la khasya'atil jawarih, pasti seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi khusyuk. Ya. Ada orang sholat, kadang-kadang bergerak, kadang-kadang kemudian menyampingkan bajunya, kadang-kadang meluruskan bajunya. Kalau kita bilang, kenapa kamu tidak khusyuk? Kemudian orang itu akan berkilah, loh, khusyuk itu urusan hati, tapi kamu banyak gerak. Loh, itu kan anggota badan. Yang terpenting kan hati saya. Sulit kita menerima itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kita mengetahui khusyuknya hatimu akan menyebabkan seluruh anggota badanmu pun akan menjadi khusyuk. Makanya kalau berdoa jangan bersandar, gitu. Ya, itu menunjukkan ketidaksungguhan kita di dalam kita berdoa kepadanya. Kemudian yang ke-11, sesungguhnya ketika kita berdoa wajib bagi kita untuk yakin husnudzon kepada apa yang kita minta bahwasanya pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita kemudian sudah dipenuhi rasa ketidakyakinan bahwasanya doa kita diterima oleh Allah, ketika sudah dipenuhi dengan perkara ketidakyakinan kita kepada Allah,
maka sesungguhnya Allah mewujudkan sesuai dengan apa yang kita sangka. Karena apa? Allahu inda dhanni abdihi. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kalau kita yakin, pasti akan berdoa, pasti akan dapat. Ibu pernah mendapati kisah nyata seorang ibu ketika mendapati putranya dalam keadaan sakit yang sangat berat. Lalu kemudian dia berdoa. Ada satu dokter yang sangat terkenal di negaranya, di mana dokter itu begitu jauhnya rumahnya dari ibu tadi. Tapi ibu itu kemudian merasa yakin bahwasanya dengan doa maka kemudian pasti akan terwujud. Sampai Allah yang mengatur detail kejadiannya, sampai akhirnya ibu tersebut bertemu dengan dokter yang dia minta di dalam doanya. Bagaimana kejadiannya? Sang dokter ketika akan melaksanakan atau menghadiri satu seminar yang sangat penting untuk beliau, maka beliau kemudian akan naik pesawat. Qadarullah, delay dengan sangat panjang, di mana waktu estimasi yang dibutuhkan dalam delay itu sampai berjam-jam. Akhirnya beliau berinisiatif, saya ngambil jalur darat supaya cepat. Jalur darat diambil untuk menghantarkan sang dokter kepada tempat seminar. Ketika kemudian baru jalan, tiba-tiba qadarullah, apa yang terjadi? Mobilnya mogok, berhenti di depan sebuah rumah yang ada di pinggir jalan. Maka kemudian sembari sang sopir memperbaiki, maka kemudian beliau singgah ke rumah itu dan dipersilahkan untuk masuk. Lalu kemudian ketika sang dokter masuk ke rumah tersebut, dia melihat ada anak muda yang dalam keadaan tergeletak sakit, dengan sakit di bidang yang dia kuasai oleh sang dokter itu. Sang dokter kemudian berkata, ibu ini sakitnya ini harusnya begini, penanganannya begini. Kemudian sang ibu berkata, bapak ini siapa? Saya dokter Fulan. Begitu kagetnya sang ibu, ternyata apa? Itulah dokter yang dia minta setiap dia berdoa, dan ternyata Allah yang mewujudkan apa yang diminta oleh sang ibu. Allah jadikan pesawatnya delay, Allah jadikan perjalanan darat dimulai, dan Allah jadikan dalam perjalanan darat itu, Allah jadikan mobilnya pun mogok, dan akhirnya kemudian berhenti tepat di depan rumah seorang wanita yang meminta setiap waktunya supaya dia dipertemukan dengan dokter yang sangat terkenal, yang menguasai satu ilmu pada sakit yang diderita oleh anaknya. Di situ kita paham, yakin, karena sesungguhnya sugesti itu sangat mempengaruhi dalam masalah keyakinan kita ketika kita berdoa meminta kepada Allah. Yang ke-12, tidak boleh bagi kita ketika berdoa. Tidak boleh bagi kita ketika berdoa, yaitu adalah doa yang sifatnya memutuskan silaturahmi. Dan tidak boleh bagi kita ketika doa itu niatnya adalah satu perbuatan dosa. Ibu minta supaya anaknya menang kontes model, maka tidak mendapatkan pahala, ibu justru mendapatkan dosa. Ibu meminta supaya kemudian ibu mampu membeli satu baju rok mini, di mana ibu punya asumsi kalau saya dapat baju itu nanti saya akan pakai keluar untuk kemudian supaya saya terlihat tambah anggun dan tambah cantik. Dosa. Kalau sebuah permintaan doa kepada Rabb sudah bersentuhan dengan dosa dan tercampur dengan kemaksiatan, ingat, tidak lagi menjadi pahala, tetapi itu menjadi kemaksiatan yang dihitung oleh Allah dan diberikan siksa oleh Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Ketika minta sama Allah, jangan pernah memutuskan tali silaturahmi. Jangan pernah ketika kita berdoa dalam satu perbuatan dosa dan perbuatan yang sifatnya adalah kemaksiatan. Kemudian yang ke-13, tidak berdoa untuk keburukan anak, keburukan diri sendiri, keburukan harta. Jadi haram hukumnya kita berdoa untuk keburukan diri kita. Haram hukumnya bagi kita berdoa untuk keburukan anak-anak kita dan harta kita. Terutama kemarin saya sudah sampaikan, ingat-ingat ibu adalah pemilik doa yang sangat mustajab untuk anaknya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, tidaklah Imam Bukhari yang buta disembuhkan oleh Allah butanya Imam Bukhari di waktu kecil karena doa yang dipanjatkan oleh ibunya Imam Bukhari. Sebagaimana sebaliknya, ini kisahnya tadi Saudi. Ada seorang anak nyenggol kanvas yang sangat disenangi oleh ibunya, karena kanvas itu diberikan oleh mendiang ibunya dulu, nenek dari sang bayi. Ketika kemudian pecah kanvas itu, maka secara refleks ibu itu berkata, semoga kamu dipecahkan pula oleh Allah. Refleks, kecewa. Dan ternyata ketika anak itu bertumbuh kembang baik, solih sebenarnya,
Sampai satu waktu ketika berada di tengah bangunan yang sedang direnov, maka beliau tertimpa dengan beban yang berat sampai pecah kepalanya, persis dengan apa yang pernah diminta oleh sang ibu secara tidak sadar ketika dalam keadaan marah. Hati-hati. Makanya ibu ketika kecewa atas perbuatan anak, ketika anak itu kemudian betul-betul membuat kita menguras tenaga kita, menguras segala macam yang kita ini, lebih baik marahnya ibu diem atau suruh pergi anak itu dulu. Jadi kalau anak kita mendapati kita marah, mata sudah melotot, urat kerongkongan sudah mulai terlihat, maka kemudian anak kita pergi, itu yang benar. Kenapa? Selama ibu mendapati dia di hadapan ibu, kita khawatir terucap sebuah doa di mana itu keburukan untuk anak-anak kita, harta kita atau diri kita. Kenapa? Allah haramkan kamu berdoa untuk keburukan dirimu. Ya Allah, kasih saya sakit ya Allah. Walaupun kadang-kadang kita ingin menginginkan itu hanya untuk menghindari satu perkara. Kadang-kadang kita itu, ya Allah, moga-moga saya sakit, nanti pas acara itu saya bisa alasan. Tidak boleh ibu. Kadang-kadang kita pengen diajak suami, kita tidak setuju. Padahal permintaan suami itu bukan kemaksiatan, mungkin hanya karena kita tidak suka. Kemudian kita berkata, ya Allah, moga-moga sakit ya Allah, supaya nanti bisa undur di hadapan suami saya. Tidak boleh. Meminta keburukan untuk diri kita, anak-anak kita, harta kita, tidak boleh. Ya Allah, ini harta saya terlalu banyak, bingung saya ngitungnya, tolong kurangi ya Allah. Ini namanya songong namanya. Tapi kalau ada, maka kemudian itu termasuk di antara perkara yang tidak diperkenankan. Ya, kenapa dia tidak bisa menghitung? Karena matematikanya dapat 2. Ya. Maka kemudian yang ke-14, maka kemudian tidak boleh meminta, yaitu adalah kematian, disebabkan karena alasan tidak syar'i. Tidak boleh minta mati. Alasannya apa? Bosan hidup. Saya minta mati. Kenapa? Perih ketika melihat dia lewat, misalkan. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Meminta sesuatu yang sifatnya mendatangkan kemudaratan itu termasuk perkara yang diharamkan. Kapan kita boleh minta mati? 1, ketika kita khawatir di masa mendatang tidak istiqomah. 2, kapan kita boleh minta mati? Karena kita khawatir kalau kita terkena fitnah. Yang ketiga, kapan kita boleh minta mati? Kalau lihat 6 kondisi. Apa itu? Rasulullah bersabda, badiru bil mauti sittan, imrata sufaha, wa kasratu asyratin, wa bi'al hukmi, wa istighfafan bidami, wa qati'atu rahimin, wa nasyan yattakhidunal Qur'an mazamir, yuqaddimunahur rajuli ghanihim bil Qur'an. Kamu boleh minta mati apabila kemudian kamu menjumpai 6 perkara. 1, pemimpin bodoh. 2, banyaknya tanda kiamat. 3, orang gampang mengalirkan darah, orang gampang membunuh. Yang keempat, jual beli hukum. Yang kelima, memutuskan tali silaturahmi. Yang keenam, ketika kelompok masyarakat menyanyikan Al-Quran dengan alat musik. Kalau kita melihat 6-6-nya, boleh minta mati? Boleh. Kenapa? Karena zaman itu berat dan kita khawatir rusak agama kita. Pemimpin yang bodoh, banyaknya tanda kiamat, jual beli hukum, gampang membunuh, memutuskan tali silaturahmi, dan kemudian yang keenam, yaitu adalah kaum yang mereka menjadikan Quran menjadi alat musik. Kemudian yang ke-15, tidak boleh bagi kita ketika berdoa itu berlebih-lebihan. Ya. Jadi kemudian misalkan kita mendapati suami kita tingginya 170. Kita berdoa, ya Allah, tinggikan ya Allah suami saya menjadi 180 supaya saya itu kalau digandeng dia itu merasa nyaman dan dilindungi. Tidak bisa, mentok memang bantotnya segitu. Jadi kemudian tidak bisa. Itu termasuk meminta sesuatu yang sifatnya berlebihan. Dan Allah tidak suka meminta yang kemudian sifatnya berlebihan ketika mustahil terjadi dalam kehidupan selaku manusia. Makanya kemudian adakah orang yang berlebihan? Ada. Maka kemudian sebagaimana ketika dikatakan oleh Rasulullah, sayakunu qaumun ya'taduna fit du'a, yaitu adalah ada orang yang kemudian kelak itu ketika mereka berdoa melampaui batas.
Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah melihat seseorang yang ketika dia berdoa itu melampaui batas, sesuatu yang sifatnya itu susah. Jadi misalkan apa? Dia minta, ya Allah, aku meminta kepadamu surga yang nikmatnya begini, megahnya yang begini, yang bangunannya begini, dan aku berlindung dari neraka, dari rantainya yang begini, dari apinya yang begini. Maka itu termasuk diantara perbuatan yang melampaui batas. Yang ke-16, ketika kamu mengajukan proposal kepada Allah melalui rangkaian doa, maka sesungguhnya tidak boleh kamu meminta disegerakan azab, ya. Tidak boleh kamu meminta supaya disegerakan azab, ya. Karena sesungguhnya ada seorang laki-laki yang kurus kering tubuhnya seperti tengkorak. Maka kemudian Rasulullah ketika melihatnya, Rasulullah kemudian berkata, kamu pernah gak meminta keburukan? Pernah ya Rasulullah. Apa yang kamu minta? Ya Allah, timpakanlah kepadaku, yaitu adalah atasku adab akhirat, atau segerakanlah adab itu untukku. Maka kemudian Rasulullah kemudian mengatakan, kenapa sih kamu berdoa semacam itu? Kenapa kamu tidak berdoa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Jadi ternyata ada seorang sahabat yang kemudian dia meminta kepada Allah supaya apa? Ya Allah, segerakanlah siksaku supaya nanti saya tidak merasakan lagi di akhirat. Maka Nabi kemudian berkata, kamu tidak akan pernah mampu untuk merasakan itu. Makanya kenapa kamu tidak berdoa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang terbaik dan itulah yang istimewa untuk dirimu. Yang ke-17, yaitu adalah ketika kita berdoa, tampakkanlah hajat kita, tampakkanlah kekurangan kita, tampakkanlah kerapuhan kita, semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya ini lemah, ya Allah saya rapuh, ya Allah kemudian telah tumbuh ini uban-uban di rambutku, ya Allah saya jalan 2 kilo sudah tidak mampu. Tampakkan kelemahan kita, kerapuhan kita kepada Allah. Kenapa? Semakin kita menampakkan kerapuhan kita, kelemahan kita, dan besarnya kebutuhan kita kepada Allah, maka semakin Allah lebih mudah untuk mengabulkan doa-doa kita. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, ya Allah kepada siapa kami meminta? Itu termasuk diantaranya. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa kami itu ingin diampuni? Itu meminta. Tampakkan, kamu butuh sama Allah, kamu betul-betul perlu sama Allah. Makanya doanya Nabi apa? Doanya seorang Nabi itu apa? Wasta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, sudah nampak ini uban-uban di kepalaku. Ketika dia meminta supaya diberikan keturunan. Ini menunjukkan kepada kita, semakin menampakkan kebutuhan kita semakin besar, Allah akan memberikan apa yang kita hajatkan. Yang ke-19, banyak-banyaklah ketika kita minta kepada Allah supaya kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat. Kenapa? Kalau ketika kita mendapatkan nikmat sehat, maka sesungguhnya nikmat sehat itu yang akan menjadikan kita mudah untuk beribadah kepada Allah, khusyuk kita melakukan ketaatan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Sakit itu boleh nggak Ustaz kita minta? Kalau kita mampu boleh, tetapi untuk kita hari ini sulit dan rasanya makruh meminta sakit. Walaupun ada nggak sahabat yang meminta sakit? Ada. Siapa? Ubay bin Ka'ab meminta sakit supaya diberikan sakit panas. Tapi kita maka disunahkan untuk meminta sehat dan janganlah meminta sakit, karena kita khawatir justru sakit itu akan membuat kita tidak mampu istiqomah. Yang ke-20, melaksanakan segala perkara-perkara yang bisa menyebabkan terkabulnya doa. Apa itu? Taat, ibadah, sedekah, melaksanakan yang sunnah, menyebutkan nama-nama Allah. Itu termasuk perkara yang bisa menyebabkan amal kita nanti akan terkabul di sisi Allah. Kenapa? Mewujudkannya dengan perkara-perkara yang sifatnya mudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini sudah kita pelajari semuanya. 21, yaitu dengan mengucapkan banyak-banyak diiringi dengan ucapan yaitu adalah ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Maka sampai Nabi mengatakan aliddu biyadal jalali wal ikram. Ucapkanlah berulang-ulang perkataan
wahai Rabbku yang kemudian menguasai keagungan dan kemahasempurnaan. Maka kemudian kita di dalam meminta sering ulang, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, atau sebagaimana yang kita pernah sebutkan membacakan dengan redaksi surat Al-Ikhlas, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang ke-22 yaitu menyebutkan dengan nama Allah yang agung. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi dengan membaca Al-Ikhlas. Gimana? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berdoa dengan semacam itu. Maka kemudian yang berikutnya, yang ke-23, merintih dalam berdoa dan mintalah yang banyak kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana riwayat dari Ibnu Hibban, wa idza sa'ala ahadukum falyukzir fa innama yas'alu rabbahu. Jika seseorang di antara kalian itu meminta, minta yang banyak kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah tempat kita meminta kepadanya. Jadi disunahkan kalau minta itu yang banyak, sebutin semuanya. Makanya ada sebuah riwayat bagaimana Nabi berdoa kepada Allah dari habis asar sampai menjelang maghrib, saking banyaknya yang diminta oleh Nabi. Padahal beliau adalah orang yang paling dicukupi oleh Allah, tetapi beliau adalah orang yang paling banyak meminta kepada Allah. Kenapa? Saking butuhnya, besarnya kita kepada Allah. Itu kan beda dengan kita. Kita berdoa 10 menit sudah mulai bingung, apa lagi yang kurang ya. Hutang-hutang sudah, suami solih sudah walaupun masih ini, anak-anak sudah, bingung misalnya. Padahal Nabi dalam satu riwayat pernah berdoa dari habis asar sampai maghrib. Saya itu ketika membaca riwayat itu bingung, apa yang diminta Nabi. Tapi disitulah Rasulullah sampai mengatakan, idza sa'ala ahadukum falyuksir. Kalau minta sama Allah itu perbanyaklah kamu minta. Jangan sungkan, jangan malu. Kalau ngajinya aja saya masih kadang datang kadang enggak apa-apa, minta sama Allah yang banyak. Kenapa? Allah adalah zat yang paling senang untuk diminta. Yang ngajinya ditambah, yang biasanya pekan genap ya pekan ganjil. Kemudian ditambahkan supaya kemudian memudahkan jalan supaya doa kita dikabulkan. Maka mintalah kepada Allah untuk urusan dunia dan urusan akhirat, tapi tentunya mendahulukan urusan akhirat. Kemarin telah kita belajar setidaknya ada 6 permintaan akhirat yang kita harus dahulukan sebelum kita minta urusan dunia. Apa itu 6 perkara yang harusnya kita dahulukan sebelum kita minta urusan dunia kita? 1. Minta kepada Allah surga. 2. Minta kepada Allah husnul khatimah. 3. Minta kepada Allah istiqomah. 4. Minta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. 5. Minta supaya Allah memberikan hidayah. Dan 6. Supaya kita dilindungi dari segala macam fitnah. Nah ini kalau akhirat ini sudah kita prioritaskan 6 ini, baru minta tas, sepatu, ya, makan-makan, baru kita minta urusan itu. Boleh nggak Ustadz saya menyebutkan doa itu sampai detail-detail yang kecil-kecil? Boleh atau tidak Ibu? Misalkan Ibu kemudian sampai minta peniti, ya Allah saya ingin peniti yang ini. Boleh atau tidak kita? Beradab atau tidak sama Allah? Beradab atau tidak sama Allah? Minta misalkan Ibu senang sama jilbab, warnanya misalkan biru ataupun hitam. Ya Allah saya ingin jilbab warna hitam itu ya Allah. Boleh nggak kita menyebutkannya itu? Urusan dunia sampai menyebutkannya sedetail itu. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh Ibu. Kenapa boleh Ibu? Ibu minta jilbab hitam ya? Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya para salaf saja sampai garam mereka yang tumpah, mereka minta gantinya sama Allah. Cuma garam. Padahal jilbab sama garam lebih mahal mana? Ya lebih mahal garam. Tapi mahal jilbab. Makanya kemudian minta urusan dunia, dan kemudian setelah kita meminta urusan akhirat.
Tapi jangan sampai salah mengurutkannya. Saya mau menyampaikan. Yang ke-25, mencari waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Waktu yang mustajab tentunya ibu-ibu sudah mengetahui. Kemudian yang ke-26, meminta supaya tidak terburu-buru di dalam kita berdoa. Tidak meminta supaya cepat dikabulkan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, yaitu adalah jilbab hitam, ungu, biru. Tapi pekan ini ya Allah, karena ada kondangan. Kalau pekan depan sudah tidak ada kondangan, tidak boleh. Dan itu termasuk perkara yang sudah sering saya sampaikan. Tidak boleh meminta buru-buru ketika kita meminta kepada Allah, yaitu adalah doa untuk dikabulkan. Yang ke-27, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah di waktu lapang, supaya Allah mengabulkan kita di waktu sempit. Ta'aruf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengenali dirimu di waktu sempitmu. Jangan terbiasa berdoa ketika sempit, tapi ketika lapang tidak pernah berdoa. Itu biasanya yang menjadikan kita gagal mendapatkan apa yang kita butuhkan, karena kamu datang sama Allah ketika butuh dan lupa sama Allah ketika kamu sedang cukup. Yang ke-28, jauhi perkara-perkara yang sifatnya mampu menghalangi doa. Contohnya apa? Maksiat, durhaka sama orang tua, makan yang haram, minum minuman khamr. Maka itu termasuk perkara-perkara yang menyebabkan doa kita tidak akan terkabul. Mendatangkan kemarahan sang suami. Ibu habis membuat marah suami, kemudian ya Allah aku minta, susah ibu dikabulkan. Kenapa? Pintu surganya saja ibu remehkan. Setelah itu ibu meminta sesuatu kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak terima itu. Makanya jauhilah perkara-perkara yang sifatnya menghalangi doa. Dan terutama apa? Makanan haram itu termasuk di antara perkara yang cukup penting, yang sering menjadikan orang itu sering mendapatkan yang halal, yang kemudian terhalangnya doa karena makanan yang haram. Yang ke-29, yang terakhir, hindari meminta sesuatu yang sifatnya mustahil. Jadi kemudian sifatnya mustahil yang tadi kita sebutkan, jangan meminta sesuatu yang sifatnya mustahil. Ya Allah, saya ingin ngelewatin ketika nanti umrah, ngelewatin di bawah gunung Uhud. Saya ngelewatin di dalamnya. Kayak apa dalamnya gunung Uhud? Sesuatu yang susah, sulit terrealisasi. Maka itu termasuk di antara perkara yang sifatnya hindari. Karena apa? Allah zat yang tidak terlalu senang apabila seorang hamba meminta sesuatu yang melampaui batas. Proposalmu itulah akhlakmu, itulah caramu, itulah metodemu. Ketika kamu ingin membuka pintu langit, jangan remehkan doa, karena doa itu menjadi pintu terakhir setelah semua ikhtiar kita ditutup oleh Allah. Ada satu pintu yang masih kita buka-buka, yaitu adalah dengan doa. Jangan remehkan doa. Kenapa? Doa itu peluru yang terakhir yang bisa merubah banyak keadaan, itu doa. Karena sesungguhnya doa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Barakallahu fikum. Selesai tentang proposal kita, yaitu adalah di dalam masalah doa. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Maka kita akan lanjutkan pertemuan kita berikutnya dengan bab berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.